Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Rosmala Prasadela dengan NIM 245008 dari Prodi D4 NIK tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek perancangan basis data saya dengan judul Pembayaran dan Administrasi pada Pelayanan Kesehatan. Pada proyek kali ini, saya membuat rancangan database menggunakan Power Designer, mulai dari CDM, PDM, General Database, hingga implementasi ke localhost menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin. Pada proyek rancangan yang saya buat kali ini di Power Designer, saya mempunyai 4 entitas, yaitu ada pasien, pelayanan, pembayaran, dan tagihan. Nah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu ke entitas pasien. Di sini atribut pada entitas pasien yaitu ada nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, alamat, nomor HP, tanggal lahir, dan NIK pasien. Selanjutnya ke entitas kedua yaitu pelayanan, memiliki atribut ID pelayanan, nama pelayanan, jumlah tarif, dan deskripsi. Lalu ke entitas ketiga yaitu tagihan, memiliki atribut ID tagihan, tanggal tagihan, total tagihan, dan status tagihan. Yang terakhir yaitu entitas pembayaran, memiliki atribut ID pembayaran, tanggal bayar, jenis bayar, jumlah bayar, dan status bayar. Selanjutnya yaitu adalah relasi antar setiap entitas. Di sini kita mulai dari yang pertama yaitu pasien yang berelasi terhadap tagihan. Di sini menggunakan one to many. Lalu relasi yang kedua yaitu relasi yang kedua ini antara tagihan yang berelasi dengan pelayanan. Di sini juga menggunakan one to many. Selanjutnya relasi yang terakhir yaitu adalah relasi antara entitas tagihan yang berelasi dengan pembayaran. Di sini juga menggunakan one to many. Di sini saya akan menjadikan bentuk CDM ini menjadi ke bentuk PDM, yaitu melalui tools, lalu kita klik pada bagian General Physical Data Model, lalu bentuknya akan menjadi seperti ini. Di sini yaitu PDM merupakan pengembangan dari CDM yang telah disesuaikan dengan implementasi database. Lalu di sini saya akan menjadikan ke Generate Database, yaitu langkahnya seperti ini. Lalu kita klik OK dan akan menjadikan file MySQL. Setelah bentuk CDM dan PDM tadi saya ubah ke Generate Database menjadi file SQL. Di sini saya akan membetulkan filenya supaya saat dimasukkan ke PHP MyAdmin nanti tidak error. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ini sudah saya benarkan kodenya agar tidak terdapat kesalahan saat diimport nanti. Seperti ini kode-kodenya. Setelah file hasil SQL tadi sudah dibenarkan seperti ini, lalu kita akan pergi ke bagian Chrome. Nah, sebelum pergi ke bagian Chrome nanti, kita akan menyalakan terlebih dahulu aplikasi XAMPP. Di sini saya klik aplikasinya, lalu kita nyalakan pada bagian Apache dan MySQL. Setelah aplikasi XAMPP tadi dinyalakan pada bagian Apache dan MySQL, lalu kita klik ke alamat browser yaitu dengan localhost. Kita ketikkan seperti ini, lalu kita tunggu sampai muncul webnya. Nah, jika sudah muncul webnya akan berbentuk seperti ini, yaitu namanya PHP MyAdmin. Nah, di sini saya akan mengimpортkan file yang sudah saya benarkan tadi, file SQL-nya, lalu kita importkan seperti ini. Setelah diimportkan, hasilnya akan seperti ini. Jika file sudah benar dan tidak ada terjadi keeroran, akan menjadi seperti ini tampilannya. Setelah file berhasil diimport, di sini saya akan mengisikan satu persatu berurutan mulai dari pelayanan. Nah, di sini saya sudah masukkan satu contoh pasien. Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya akan masukkan lagi. Kita klik bagian insert. Lalu kita isi masing-masing pada bagian setiap pengisiannya, yaitu seperti ID pelayanan, nama pelayanannya, poli umum, lalu jumlah tarif. Setelah itu pada bagian deskripsi seperti ini, yaitu rawat jalan. Lalu kita klik go dan hasilnya akan keluar seperti ini jika sudah diisikan. Nah, setelah itu kita lanjut mengisikan pada bagian pembayaran. Di sini saya klik pembayaran. Nah, akan muncul seperti ini. Ini satu contoh pasien sudah saya masukkan. Lalu kita masukkan kembali, kita klik bagian insert. Lalu kita isikan masing-masing pada bagian ID pembayaran,
tanggal bayarnya akan muncul otomatis, lalu jenis bayarnya berupa cash, dan jumlah bayarnya seperti ini. Lalu ada bagian status bayarnya yaitu lunas. Lalu kita klik go dan hasilnya akan keluar seperti ini setelah dimasukkan. Selanjutnya kita akan mengisikan ke bagian tagihan. Di sini saya akan klik pada bagian tagihan seperti ini. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Satu contoh juga pasien yang sudah saya masukkan, bentuknya seperti ini. Lalu kita insert untuk memasukkan kembali pasien lain. Seperti ini kita isikan pada bagian ID tagihan, ID pembayaran, ID pelayanan, dan tanggal tagihan akan muncul otomatis. Lalu total tagihan, status tagihan, dan kita klik go. Maka hasilnya akan keluar seperti ini setelah dimasukkan. Selanjutnya kita mengisikan pada bagian terakhir yaitu pasien. Di sini saya klik pada bagian pasien. Nah, ini sudah ada satu contoh pasien yaitu dengan nama saya. Di sini saya sudah masukkan lengkap sesuai dengan identitas pasien tersebut. Lalu kita klik insert untuk masukkan kembali pasien lain. Kita masukkan terlebih dahulu nomor rekam medisnya, ID tagihan, nama pasiennya yaitu Andi Prabu seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki, alamat lengkapnya saya gunakan sesuai dengan identitas pasien tersebut atau sesuai dengan alamat KTP-nya. Seperti ini kita ketikkan sampai benar-benar sesuai dengan alamat KTP tersebut. Setelah itu kita masukkan nomor HP pasien, lalu tanggal lahir pasien, kita pilih tanggal, bulan, dan tahun pasien lahir tersebut. Seperti ini kita pilih. Setelah selesai mengisi tanggal lahir pasien, kita isikan NIK pasien sesuai dengan KTP atau kartu identitas pasien. Setelah itu kita klik go, kita tunggu, dan hasilnya akan keluar seperti ini jika sudah diisikan sesuai dengan identitas pasien tersebut. Nah, sesudah saya mengisikan semua bagiannya secara urutan, kita akan cek satu persatu mulai dari pengisian ini untuk pelayanannya seperti ini, lalu pembayarannya seperti ini. Sudah saya masukkan tadi 2 pasien. Lalu kita klik bagian tagihan, kita cek seperti ini, akan keluar hasilnya 2 pasien. Nah, setelah itu kita akan klik pada bagian pasien. Kita lihat seperti ini, keluar datanya ada 2 pasien, yaitu dengan nama saya sendiri dan 1 pasien lain dengan nama Andi Prabu. Nah, itu tadi kesimpulan dari project yang saya buat atau saya rancang, yaitu merupakan database pembayaran dan administrasi pelayanan kesehatan yang berhasil dirancang menggunakan Power Designer dan diimplementasikan ke dalam localhost menggunakan SAMPP. Nah, pada sistem ini dapat membantu pengelolaan data pasien, pelayanan kesehatan, tagihan, dan pembayaran secara lebih terstruktur dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.